Jadi kemarin sempet ngobrol nih sama teman-teman, terus tiba-tiba jadi ngeh, kayaknya udah banyak orang tuh ngerti pentingnya asuransi kesehatan. Karena dari teman satu grup nih nggak ada yang mampu nih kalau harus jadi perusahaan asuransi buat keluarga. Kalau diri sendiri sakit, bayarin sendiri. Nanti anak sakit, bayarin. Pasangan sakit, kita yang bayarin. Orang tua sakit, mertua sakit, kita yang bayarin. Nah, kayaknya nggak kekejar ya antara yang masuk dan yang keluar kalau yang berhubungan dengan biaya rumah sakit itu kayaknya terlalu wow. Jadi nggak ada yang bisa gitu. Jadi perusahaan asuransi buat diri sendiri. Jadi memang mereka tuh rata-rata udah ngeh nih mesti punya asuransi kesehatan. Tapi ternyata yang benar-benar ngerti cara pakai asuransi kesehatan yang benar tuh nggak banyak gitu. Jadi masih eh, mereka tuh nggak terlalu tahu detail gitu manfaatnya. Jadi di video kali ini aku mau buat kamu bantu ngerti kenapa perlu asuransi kesehatan walau pas lagi sehat-sehatnya nih. Terus manfaatnya apa aja yang sering orang tuh nggak tahu, tipe-tipenya apa aja. Terus gimana cara makainya biar waktu kita butuh tuh nggak zonk. Nah, Pruwell itu asuransi kesehatan Prudential. Prudential tuh aslinya dari perusahaan dari Inggris ya, headquarternya nih di London nih. Kalau yang Hong Kong nih dia ngurusin yang Asia Pasifik, terutama yang Indonesia juga ngindungnya yang di Hong Kong. Perusahaan ini sudah lama banget ya, sudah dari 1848. Jadi bukan lagi 175 tahun melayani, tapi 177 tahun gitu. Klaim terbesar Prudent di masa lalu itu ada yang dari Titanic, itu 292%-nya ternyata nasabahnya Prudential. Tapi juga ada dari World War 1 dan 2 itu juga ada beberapa yang meninggal di sana juga nasabahnya Prudential gitu. Holborn Bars ini adalah perusahaan kantor Prudential di London yang sampai saat ini masih ada. Jadi kalau teman-teman ke London boleh nih mampir ke sini. Nah, kenapa sih kok Prudential itu ciptain asuransi kesehatan yang sesuai tagihan ya teman-teman, cashless? Itu karena ternyata biaya kesehatan tuh inflasinya gila-gilaan gitu. Sampai ada tagline kita tuh nggak boleh sakit gitu. Jadi menurut Global Medical Trend Rates Report di tahun 2025 Indonesia itu inflasi medisnya paling gede 13,6%. Tapi nggak perlu berkecil hati ya karena ternyata di negara-negara lain juga ada inflasi. Cuman Australia yang paling kecil nih. Tapi di Singapura sendiri juga capai 11,5%. Ini artinya biaya medis itu gede banget. Jadi kita butuh orang yang untuk bantuin kita nih kalau sampai kita sakit ada yang bantu bayarin. Nah, contohnya ini biaya operasi usus buntu ya tahun 2025 kalau kita lakuin di Mandaya Royal Hospital Puri itu kalau model yang laparotomi itu bedah besar ya buka besar lukanya gede ini sayatan seperti ini itu 47 juta. Sedangkan kalau yang mau pakai laparoskopi yang di sebelah sini nih lukanya kecil banget cepat sembuh minim resiko itu 65 juta. Bayangin ya zaman aku kecil dulu operasi usus buntu tuh nggak segini. 10 juta tuh udah gede banget ya. Sekarang udah sampai 47 juta dan 65 juta. Dan pengalaman aku jadi agent asuransi selama 15 tahun ini, rata-rata orang tua sekarang kepingin anaknya itu operasinya dengan metode laparoskopi. Terutama untuk anak perempuan. Tapi kecenderungan sekarang pun anak cowok pun orang tuanya lebih merasa aman kalau operasinya pakainya laparoskopi. Jadi mesti siapin 65 juta nih. Nah, ini juga ada contoh nih, operasi kista di ginjal di RS Mayapada April 2025 tuh habisnya 295 juta. Dia di covernya 295 juta 600 ya, jadi ada tombokan 147. Ini biasanya ada vitamin, suplemen, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang tidak tercover di asuransi. Tapi itu kan udah kecil banget. Nah, terus ini contoh lagi, ini masih sambungan ya. Jadi karena ada kista di ginjal itu dia kayak harus dipasang selang dulu. Nah, proses lepas selangnya ini itu juga biayanya gede, itu 59 juta. Ini cuma lepas selang. Jadi totalnya nih satu orang ini menghabiskan biaya itu 355 juta. Bayangin ya kalau kita itu bisa nabung 5 jutaan sebulan, itu tabungan selama 6 tahun kurang 1 bulan habis loh, cuma untuk ada kista di ginjal.
Itu belum sakitnya yang lebih aneh-aneh ya teman-teman. Jadi memang kayaknya berat nih kalau nggak ada asuransi kesehatan. Jadi salah satu keputusan terbaik yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri, karena nggak semua rezeki kita yang kita terima dari Tuhan itu kan harus jadi aset. Nggak semuanya harus jadi jalan-jalan buat pergi-pergi, have fun gitu ya. Nah, salah satunya juga itu untuk melihara kesehatan kita, jadi aset kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu memang kayak jimat. Jadi itu ampuh banget kalau kita tahu cara pakainya. Jadi jangan beli asuransi tapi nggak ngerti manfaatnya, karena jadinya nanti koleksi doang kan. Banyak buku polis tapi nggak tahu semua cara makainya, akhirnya nggak keklaim. Terus karena at certain point ya, asuransi itu benar-benar nentuin life and death moment. Jadi kalau pas sakit kita baru panik cari tahu, aku tuh dulu punya manfaatnya apa aja sih, itu kayaknya bakal jadi tragedi. Aku pernah punya satu case barusan terjadi tahun 2024 akhir. Itu ada anak tunggal dengan ibu tunggal karena ayahnya udah meninggal. Mamahnya itu cuman gejala ke rumah sakitnya adalah sakit mah. Masuk hari Sabtu, tiba-tiba hari Minggunya dia harus pakai ventilator dan harus memutuskan untuk masuk ke ICU. Ini kondisi anak umur 20 tahun, papinya udah nggak ada, dan maminya langsung nggak sadar. Coba bayangin ya, kalau nggak ada insurance, anak ini harus mutusin tanda tangan persetujuan biaya gede untuk masuk ICU itu, dia bingung loh, karena kan dia nggak dipegangin uang. Bakal jadi tragedi banget kalau bahkan juga nggak kenal agentnya gitu. Jadi mesti ngerti polisnya apa, mesti kenal agentnya. Keluarga itu mesti kenal agent juga, karena seringkali kalau kita punya polis, kita sakit, itu kita nggak bisa ngurus sendiri. Ada orang lain yang harus ngurus, jadi harus ada keluarga yang kenal sama agent kamu gitu. Terus jangan sampai kamu bayar premi tiap bulan, tapi pas klaim kamu cuma bilang kok di covernya segini ya gitu. Jadi premi itu menentukan prestasi. Maksudnya premi itu menentukan manfaat yang kamu punya. Jadi kalau kamu bayar premi asuransi itu terasa berat, percayalah bayar tagihan RS itu berat banget. Bisa jadi itu nggak kebayar kalau pakai duit sendiri. Jadi punya asuransi itu salah satu cara kan batasin kerugian. Jadi nilai kerugian kamu ya udah sebesar premi itu. Terus itu juga salah satu cara ngelindungin uang kamu dari inflasi. Karena kamu bayar premi yang kecil, dapat manfaat yang miliaran kan, bisa untuk jaga kesehatan kamu. Jadi asuransi itu penting banget. Yang lebih baik kamu tahu betul-betul produk yang kamu ambil itu seperti apa manfaatnya dan cara mainnya gimana. Jangan modal katanya ya, benar-benar kamu mesti ngerti. Nah, di video kali ini aku akan bahas fiturnya Pruwell. Semaksimal mungkin aku akan berusaha cover manfaatnya secara detail. Tapi kalau misal ada yang kurang, lu bisa tanyain juga ya ke mungkin teman-teman agent kamu atau bisa japri ke aku langsung. Nah, kalau Pruwell itu ada manfaatnya bronze. Bronze itu cover areanya Indonesia 100%, Asia 50%, Hong Kong, Jepang, Singapura tuh 15% aja dari total tagihan. Karena uh, itu kan kayak di luar wilayah gitu ya. Nah, satu tempat tidur cover per tahunnya itu 5 miliar. Kalau yang 2 tempat tidur cover per tahunnya itu 4 miliar refill. Jadi kalau udah habis dia refill lagi tahun berikutnya. Udah habis setiap kali ulang tahun polis itu dia akan refill manfaatnya. Terus ada bonus seumur hidupnya 8-12 M. Jadi kalau yang 2 tempat tidur tuh 8 M, kalau yang 1 tempat tidur tuh bonus seumur hidupnya 12 miliar. Artinya apa? Artinya kalau yang tadi 5 dan 4 miliar kan refill. Kalau yang 8-12 miliar ini nggak refill. Artinya kalau udah kamu pakai 1 miliar ya berarti mengurangi seumur hidupnya. Misal 12 miliar kamu udah pakai 1 M ya berarti tinggal 11 miliar. Terus level yang kedua itu ada yang silver. Silver itu Indonesia 100%, Asia 100%, kecuali Hong Kong, Jepang, Singapura itu cuma 30%. Satu bednya limit per tahun refillnya itu 6 miliar. Kalau yang 2 bed itu 4 miliar. Bonusnya sama, bonus seumur hidupnya itu 8-12 miliar. Level berikutnya nih, kalau kamu yang memang demen berobatnya ke Singapura, kamu mesti pakai yang gold. Jadi Indonesia 100%, Asia 100%, Hong Kong, Jepang, Singapura juga 100%. 1 tempat tidur aja nggak ada pilihan 2 tempat tidur, karena memang kalau di Singapura ya ada beberapa rumah sakit itu dia nggak punya fasilitas 2 bed. Padahal kalau memang terutama waktu itu ada rumah sakit yang presentasi ke kami ya, itu dia bagus banget untuk kanker seperti kanker prostat gitu, tapi di rumah sakit dia itu cuma aja 1 bed aja.
Nah, kalau kamu mau berobat di sana, kan berarti mau nggak mau one bed nih. Kalau kalian ambil yang two bed, nanti kena pro rate kan. Oleh sebab itu, makanya yang gold ini nggak ada yang two bed, satu bed doang, 8 miliar. Bonusnya 1 tahun, bonusnya seumur hidup itu 30 miliar nggak refill ya, sama seperti tadi, kalau udah dipakai dia mengurangin. Yang 8 miliar ini refill. Manfaat di atasnya itu level di atasnya ada yang namanya platinum, dia cover areanya seluruh dunia itu 100%, cuman dia tidak cover Amerika. Satu bed doang juga 17,5 miliar per tahun. Bonusnya bisa sampai 40 miliar. Yang tertinggi ada diamond, cover areanya seluruh dunia termasuk Amerika itu 100%. Satu tempat tidurnya 22,5 miliar. Cuman yang Amerika ini mesti cashless, jadi nggak bisa reimburse. Sedangkan kalau di tempat area yang lain dia bisa pakai cara reimburse. Kalau misal rumah sakitnya tidak kerjasama. Kalau rumah sakitnya kerjasama, otomatis dia bisa langsung cashless kan. Nah, khusus di Amerika, itu kalian harus klaimnya di rumah sakit yang kerjasama. Karena tidak melayani reimburse kalau di Amerika. Nah, bonusnya bisa sampai 50 miliar seumur hidup. Jadi kalau yang 22,5 miliar ini refill ya, jadi habis dia ulang tahun polis penuh lagi 22,5 miliar. Itu sampai selesai usia masa pertanggungan. Bakal refill terus, jadi aman nih, limitnya gede. Sedangkan yang bonus 50 miliar ini namanya bonus, ya udah dikasih sekali aja dia nggak refill. Nah, kalau ambil asuransi, kamu mesti tahu bedanya sesuai tagihan vs sesuai tabel. Karena ada beda bahasa nih. Sesuai tagihan untuk versi asuransi dan versi masyarakat itu kayak beda. Jadi ada yang sempat mengira, pokoknya kalau aku punya asuransi, even aku punyanya yang sesuai tabel, kalau nota tagihannya itu keluar 100 juta, aku akan dibayarin 100 juta. Nggak gitu ya teman-teman. Contoh nih, sering banget kan denger tagline gini, loh aku punya asuransi kok masih nomboknya banyak banget nih sampai harus jual mobil. Nah, setelah nonton video ini teman-teman jadi tahu ya, ceritanya tuh gimana tuh kok bisa gitu. Jadi misal ini ada tagihan sebesar 1M. Kalau tagihan di rumah sakit tuh modelnya kayak gini nih. Nanti dia akan dirinci satu-satu nih, kamar dan perawatannya berapa. Terus biaya ICU untuk perawatannya berapa, kunjungan dokter umum berapa, dokter spesialis berapa, biaya aneka perawatannya berapa. Biaya aneka perawatan itu biasanya ya radiologi, obat, alkohol swab, di luar biaya operasi. Biaya lab itu juga masuk di sini. Terus ini ada biaya tindakan bedahnya berapa, biaya pendamping itu biasa makan ya, makan untuk pendamping. Terus ini ada fisioterapi untuk rawat inap. Nah, intinya biaya aneka perawatannya dia itu 529 juta. Biaya bedahnya itu 337 juta. Jadi bisa terjadi ya biaya aneka perawatan itu obat, lab, radiologi itu bisa lebih tinggi loh dari biaya bedahnya. Nah, terus dia nomboknya berapa nih? Kalau dia pakai asuransi yang seperti ini namanya sesuai tabel. Maksudnya sesuai tabel tuh apa? Setiap indikator dia itu ada limitnya, inner limit bahasanya. Ini ICU, dia kalau ambil yang paling kecil kan sehari cuma 500 ribu, tapi kalau dia ambil yang termahal itu 6 juta satu hari. Kamarnya mulai dari yang paling rendah 250 sampai yang paling tinggi itu 3 juta. Nah, di sini yang aku mau biar cepet ya highlight, ini di sini biaya aneka perawatan rumah sakit per satu kali ketidakmampuan itu kan 4,5 juta. Untuk yang A paling rendah, kalau kamu ambil yang paling tinggi aja itu cuma 50 juta. Nah, biaya bedahnya itu dibagi lagi nih, tipe 1 berapa, tipe 2 berapa, tipe 3 berapa, tipe 4 berapa. Let's say dia itu punyanya di kolom ini nih, yang paling gede. Ambil yang paling gede ini pasti preminya tinggi ya. Tapi kalau dia punya yang tipe ini, itu biasa dia masih nomboknya gede, walaupun biaya preminya lumayan. Kenapa? Karena biaya aneka perawatannya kan dia cuma 50 juta. Terus biaya bedahnya, even udah pakai limit yang tertinggi, itu dia cuma cover 350 juta kan. Terus jadi hitungannya gimana? Hitungannya gini, biaya aneka perawatan kamu habisnya 529. Asuransinya cuma cover 50 juta kan. Berarti kamu dari sini nomboknya 479 juta sendiri. Sedangkan kalau dari bedahnya, kan kamu habisnya 337 juta. Terus cover asuransinya 350. Berarti dia nggak nombok. Nah, 479 bisa buat beli mobil apa? Nah, ini bedanya sesuai tabel dan sesuai tagihan. Tahu banget ya manfaat kamu yang mana. Terus kita bahas nih kalau yang sesuai tagihan.
Nah, sesuai tagihan itu tabelnya kayak gini nih. Memang ada rincian satu-satu, tapi tulisannya udah sesuai tagihan. Artinya apa? Dia pokoknya nggak peduli biaya aneka perawatanmu berapa, ICU-mu berapa, terus biaya bedahmu berapa, doktermu berapa. Yang penting habisnya itu tidak melebihi limit 1 tahun. Nah, kalau tadi kan paling rendah 4M ya, jadi kan aman. Contoh nih, biaya aneka perawatan 529. Berarti masih di bawah 4M kan tadi yang paling rendah ya. Berarti nggak nggak ada nombok nih karena di cover semua sesuai tagihan. Biaya bedahnya sama, 337 juta kan masih di bawah 4 miliar nih. Berarti ya udah di cover semua sesuai tagihan, tidak ada nombok. Kecuali vitamin ya, kalau kayak vitamin, suplemen itu ada beberapa yang tidak berhubungan, memang tidak tercover. Karena memang ranahnya vitamin dan suplemen itu nggak ke cover sih. Tapi ada beberapa case tercover juga. Jadi intinya kalau vitamin dan suplemen kamu terima dulu deh, nggak cover, bayar sendiri kan nggak gede juga. Tapi kalau ternyata termasuk yang di cover ya udah anggap aja itu rezeki lo gitu. Terus nah, rawat inapnya kalau manfaat yang ini ya aku detilin nih manfaatnya. Manfaatnya itu rawat inap cuman karena sakit atau kecelakaan. Itu all in akan tercover jika berhubungan dengan diagnosa. Kata kuncinya di sini ya. Jadi ini rawat inap karena sakit atau kecelakaan. Terus kalau melahirkan di cover nggak? Tentu nggak. Kenapa? Karena melahirkan itu bukan resiko. Bukan sakit, bukan kecelakaan, tapi dia terencana. Terus suplemen dan vitamin juga nggak tercover. Nah, aku bahas satu-satu ya. Ini biaya kamar nih, per hari maksimal sudah sesuai tagihan kan. Ini jadi enak nih. Jadi misal tadinya satu tempat tidur harganya misalnya dulu tuh 600.000 udah dapat bagus banget ya, tapi sekarang di Semarang aja itu 1,1 loh, bawa uang 1 juta ke rumah sakit, itu sekarang dapatnya 2 tempat tidur di Semarang. Kalau di Jakarta mestinya lebih gede lagi ya. Nah, jadi kalau suatu saat nanti dari 1,1 naik lagi jadi ke 2 juta ya kamu tuh tetap dapatnya satu tempat tidur, karena patokan di sini adalah satu tempat tidur termurah di rumah sakit itu. Jadi selama kita masuk perawatannya di rumah sakit itu yang satu tempat tidur termurah, kalau kita ambilnya yang one bed ya, itu sudah pasti all cover, nggak kena prorate. Itu sudah di cover 365 hari. Terus ICU-nya juga udah di cover 365 hari. Kecuali kondisi vegetatif itu cuma 150 hari. Terus juga udah nggak dibatasin. Kalau yang tadi kan dibatasin nih, misalnya maksimal 600.000 atau maksimal 6 juta. Kalau ini udah sesuai tagihan. Karena kalau ICU itu benar-benar nggak bisa dirincikan ya satu hari habis berapa gitu. Karena tergantung alat yang dipasang juga. Dan pasti gede banget. Terus biaya kunjungan dokter umum itu maksimalnya 2 kunjungan per hari. Kunjungan dokter spesialis itu maksimal 2 kunjungan per hari per jenis spesialis. Jadi kalau jenis spesialisnya beda, itu nggak dibatasin. 10 aja boleh. 10 jenis spesialis yang berbeda boleh. Terus biaya tindakan bedah juga sesuai tagihan. Biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap itu maksimal 120 hari per tahun. Nah, di poin ini itu harus dengan rekomendasi dokter ya. Jadi harus langsungan nih. Nggak bisa kita minta sendiri. Tapi saat kita dirawat di rumah sakit, terus dokter bilang ini di rumah masih harus dirawat oleh juru rawat. Jadi ada rekomendasinya sebelum keluar dari rumah sakit, itu akan di cover 120 hari per tahun. Terus biaya ambulans lokal juga udah di cover sesuai tagihan. Terus biaya fisioterapi, terapi aplikasi dan terapi wicara juga di cover 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap di cover, dan 90 hari setelah rawat inap. Maksimalnya 90 hari per tahun. Terus biaya perawatan sebelum rawat inap itu 30 hari sebelum rawat inap, biaya perawatan setelah rawat inap itu maksimal 90 hari setelah rawat inap juga sesuai tagihan. Maksudnya apa? Yang sebelum rawat inap tuh contoh gini. Misal panas, kan pergi ke dokter tuh, berarti keluar biaya dokter ya. Habis itu disuruh ke lab, berarti kan keluar biaya lab. Terus biasa tuh diresepin, berarti kan keluar biaya apotek. Nah, setelah dilakukan lab, ternyata keluar diagnosanya tuh demam berdarah, jadi harus mondok. Maka
tadi konsul dokter rawat jalan yang sebelum rawat inap, terus obat dan labnya itu akan di cover juga sama asuransi sesuai tagihan dengan cara reimburse. Nah, setelah melakukan perawatan di rumah sakit, demam berdarah selesai pulang, kan masih harus kontrol ya biasa. Nah, kontrolnya itu juga di cover, jangka waktunya adalah maksimal 90 hari setelah rawat inap. Terus ada perawatan paliatif, itu maksimal 180 hari kalender selama masa pertanggungan. Ada bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan masektomi karena kanker atau kecelakaan ya. Terus ada bedah rekonstruksi wajah, bedah rekonstruksi wajah ini sama ya, juga setelah karena kanker atau kecelakaan. Terus ada bedah rekonstruksi lainnya, itu juga akibat kanker atau kecelakaan. Jadi intinya bedah rekonstruksi itu tercover jika karena kanker atau kecelakaan. Terus ada penggantian biaya donor untuk pihak ketiga atas transplantasi organ, ini juga di cover sesuai tagihan. Jadi penggantian biaya untuk donor pihak ketiga itu maksudnya jadi misalnya kayak orang butuh transplant ginjal, penderitanya kan sebagai tertanggung utama di polis kan, pasti kan di cover nih biayanya. Nah tapi kalau dia donor, yang donor ini kan dibedah juga tuh, biayanya biasanya juga sama 11-12 sama tingginya. Nah yang donor ini untuk proses bedahnya itu juga di cover. Terus perawatan psikiater dan psikologis itu maksimal 10 perawatan per tahun polis. Perawatan pertama dilakukan selama rawat inap atau 90 hari setelah rawat inap, maksimal 10 kali perawatan ya. Nah, perawatan psikiater atau psikologis ini hanya bisa karena penyakit yang dia derita. Jadi misalnya ada orang kena cancer, dia belum bisa menerima keadaannya kan. Nah, sampai butuh bantuan psikologis, itu akan di cover. Tapi kalau di luar itu bukan karena penyakit yang diderita, nggak tercover. Terus di sini ada manfaat telehealth. Di Indonesia juga ada telehealth di Malaysia dan Singapura untuk diagnosanya kanker aja. Cuman ini memang jarang dipakai. Aku nggak jelasin detail di sini. Kalau memang ingin tahu boleh via Japri aja ya, biar nggak kelamaan. Terus perawatan tradisional ini selama rawat inap maksimal 90 hari setelah rawat inap atau tindakan bedah. Kalau ini ada limitnya ya. Nah ini juga nggak aku bahas detail. Nanti kalau memang ada pertanyaan seputar ini bisa via Japri case by case. Nanti kamu ambilnya manfaat yang mana, aku akan sesuaikan penjelasannya. Perawatan tradisional ini gampangnya kalau selama rawat inap itu kan biasa ada kayak silet, itu kan obat batuk ibu anak, itu kan juga jamu ya masuknya lah. Kalau dulu tuh nggak tercover, biasanya kita ada tambahan di situ. Tapi kalau ini udah tercover. Untuk detailnya nanti via Japri aja. Terus cover rawat jalan nggak sih asuransi ini? Cover rawat jalan yang tercover itu cuman ini, satu prepos rawat inap tadi aku udah jelasin. Terus manfaat kecelakaan, one day surgery, kanker, cuci darah, itu semuanya rawat jalan yang tercover. Sudah sesuai tagihan. Jadi bayangin ya kalau kita cuci darah manfaatnya nggak sesuai tagihan, waduh kita bisa nomboknya tuh banyak banget gitu. Apalagi kanker. Nah kanker itu kalau di Prudential oke banget. Kenapa? Kanker itu mulai dari tahap awal stadium 1 itu rawat jalan, rawat inap udah di cover semua. Jadi cuman kamu konsul dokter aja, dokter bilang ini kayaknya kamu kanker nih, biasanya kan juga nggak serta-merta langsung dibedah toh untuk rawat inap dan lain-lain. Nah itu di cover ya, konsul dokternya itu, periksa labnya, obatnya, semua mulai dari rawat jalan sampai rawat inap tercover. Jadi ini memang keren banget kalau untuk manfaat cancer untuk Prudential. Terus dia untuk kemoterapi itu juga komplit, tidak cuma kemoterapi tapi radioterapi cover, imunoterapi cover, pokoknya yang sesuai dengan ID itu udah tercover semua. Nah, kalau untuk rawat jalan darurat karena kecelakaan itu diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami kecelakaan. Jadi misal nih kamu cuci mobil terus tangannya masuk ke roda ya, kayak kamu ada luka butuh jahit langsung aja ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda. Inti kata kuncinya adalah 40 jam dari saat mengalami kecelakaan itu yang tercover.
Terus rawat jalan darurat lanjutan untuk kecelakaan itu juga di cover maksimal 30 hari setelah mengalami kecelakaan. Jadi misalnya setelah dijahit butuh lepas perban gitu. Terus tindakan bedah rawat jalan. Tindakan semua yang berbau dengan one day surgery itu di cover. Gampangannya kayak kemarin contoh ya, ada nasabah aku itu dia ada kukunya masuk ke kulit di jempol kaki, terus temu mulen. Nah itu kan bedah rawat jalan tuh lumayan loh. Nah itu juga tercover asuransi. Cuman di beberapa rumah sakit manfaat rawat jalan yang kecelakaan dan bedah ini kalian mesti rembes ya. Tapi ada beberapa rumah sakit yang sudah bisa cashless. Jadi tergantung rumah sakitnya. Terus biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan dan tindakan perawatan setelah bedah rawat jalan itu juga di cover. Ini contohnya kalau kayak tadi nih yang temu mulen, itu kan dia habis dibedah, dia masih bersihin luka, kontrol lagi kan itu juga di cover. Terus kalau misalnya katarak nih, mau operasi katarak sekarang kan juga nggak nginep, sehari selesai. Itu berarti biasanya kan sebelum dioperasi ada pemeriksaan kan di rumah sakit sebelum. Nah itu udah di cover asuransi, nanti operasinya di cover, terus kontrol rawat jalannya juga di cover. Nah sementara udah cukup jelas ya. Nah yang next nih, ini ada poin-poin penting yang kalian mesti tahu supaya nggak terjadi miskomunikasi di kemudian hari. Masa tunggu ini penting banget ya. Jadi masa tunggunya adalah 30 hari untuk semua penyakit. Jadi kalau kalian beli polis hari ini, polisnya terbit hari ini, 2 hari atau 3 hari kemudian kalian sakit demam berdarah di cover enggak. Karena ada masa tunggu 30 hari untuk semua penyakit. Terus ada masa tunggu 90 hari khusus untuk gejala kanker pertama kali diperiksa. Makanya karena kita tuh nggak ngerti ya di badan kita ini kan kadang kelihatannya baik-baik saja, tapi belum tentu baik-baik saja. Nah, kadang agent bilang nih, ambil asuransi itu sedini mungkin. Itu sebenarnya karena ini. Jadi kalau dalam 90 hari itu kalian terdiagnosa kanker, itu kankernya nanti nggak di cover loh teman-teman. Jadi benar-benar harus lewat 90 hari. Terus masa tunggu 12 bulan ini untuk 18 jenis penyakit di bawah ini. Dan itu udah saklek ya. Aduh, punya kenalan gak sih sama petingginya Prudential? Aduh, kamu kan jabatannya udah tinggi ya di Prudential, bisa bantu nggak? Nggak bisa teman-teman, ini lock by system. Jadi hanya Tuhan yang bisa bantu sediain dananya kalau misal terjadi resiko ini sebelum masa tunggu selesai. Hanya kecelakaan aja yang nggak ada masa tunggunya. Jadi misal polis terbit hari ini, 2 hari kemudian kita kecelakaan ini, patah tulang, operasi habis 100 juta. Prudential akan ganti. Tapi kalau untuk yang tertera masa tunggu yang lain enggak ya teman-teman, itu udah saklek lock by system. Apa sih masa tunggunya? Satu, ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Ada hernia, tumor jinak, kista, tuberkulosis, wasir, dan lain-lain. Jadi kalau sampai sakitnya ini nih, sorry, agent nggak bisa bantu. Mungkin ada beberapa penyakit yang bisa ditunda. Contoh kayak hernia, itu nggak serta-merta harus dioperasi saat itu juga. Jadi misal polismu udah usianya 6 bulan, kamu ketahuan ada hernia nih. Nah, bisa tunggu sampai masa tunggunya selesai baru dikerjain. Tapi kadang ada penyakit-penyakit tertentu yang butuh urgent dilakukan saat itu juga. Dan kalau ternyata masih masuk masa tunggu di sini, ya kita nggak bisa bantu. Jadi punyalah polis secepat mungkin. Terus yang kedua, nah ini yang sering bikin orang itu berantem ya teman-teman. Jadi kadang aku udah punya asuransi tapi aku sakit ini kok nggak di cover. Loh harusnya di cover loh, sakit itu di asuransi aku di cover gitu. Nah itu sebenarnya kenapa sih? Jadi kalau ada dengar klaim yang tidak di cover, kemungkinannya ada satu tadi masih masa tunggu. Dua, ini nih dosa masa lalu. Jadi penting banget untuk menyampaikan record penyakit apa aja yang sudah ada sebelum ikut asuransi. Jadi saran saya kalau asuransi kesehatan jangan ganti-ganti bro and sis. Kenapa? Karena ini tuh kayak mantan pacar loh, nggak bisa pura-pura nggak pernah ada. Jadi mesti ngomong sama yang baru, aku sebelum sama kamu, aku ada kejadian begini nih, kamu masih mau nggak sama aku?
omongin jujur di depan, supaya kalau memang yang baru ini nggak mau menerima kita, ya udah kita nggak terlanjur bayar premi kan. Nah, namanya itu pre-existing condition. Pre-existing condition ini bukan cuma sakit berat, tapi semua kondisi medis yang pernah dialami, dirawat, atau periksa sebelum daftar asuransi. Jadi bukan cuma sakit yang sekarang masih ada ya. Maksudnya sekarang masih ada itu, sekarang lu masih sakit-sakit itu gitu, penyakit itu masih ada dan kamu masih struggle sama sakit itu. Nggak cuma itu aja, tapi termasuk semua yang pernah ada. Jadi dulu pernah, sekarang udah sembuh, itu lu sampein dulu gitu. Nih contohnya ya, pre-existing condition tuh apa aja sih? Satu, rawat inap sebelumnya, pernah dirawat karena DB, tipes, usus buntu, atau kecelakaan. Terus rawat jalan nih, ternyata sudah sering rutin cek tekanan darah tinggi, atau berobat ke dokter karena diabetes, asam urat, atau mah kronis. Nah, ini mesti disampaikan. Terus pernah pemeriksaan medis, pernah EKG karena keluhan jantung, ternyata hasilnya enggak oke. Atau pernah USG perut karena gangguan liver, ternyata fatty liver. Atau tes lab karena kolesterolnya tinggi. Nah, ini disampaikan dulu. Tidak semua pre-existing condition itu akan menyebabkan polis kamu ditolak atau polis kamu naik premi. Enggak mesti. Tapi sampaikan dulu. Karena ada sakit-sakit yang kalau tidak menyebabkan efek jangka panjang, itu biasanya nggak masalah. Contoh ya, sakit panas, pernah step. Sampaikan dulu di depan. Biasanya dokter akan minta surat keterangan dari dokter yang merawat. Kalau ternyata itu karena infeksi virus, biasanya polisnya masuk aja, nggak ada pengecualian, tidak ada naik premi, keterima polisnya. Ini contoh ya teman-teman, akan bisa berbeda, karena akan bisa berubah kan. Nah, atau kalau sakitnya misalnya kita cuman infeksi saluran pernafasan karena virus. Nah, itu juga biasanya kita sampaikan nggak terlalu memberi efek. Tapi kalau yang begini nih, termasuk yang sudah tertulis di sini nih ya, rawat inap sebelumnya, rawat jalan contoh yang seperti ini, pemeriksaan medis yang seperti ini, riwayat psikologis yang seperti ini, pernah terapi atau minum obat kecemasan, depresi, insomnia, dan lain-lain, itu biasanya akan mempengaruhi keputusan penerimaan. Satu, bisa aja polis kamu ditolak. Dua, polis kamu diterima, tapi sakit kamu yang sudah ada itu dikecualikan. Ketiga, kamu akan diterima dengan pengecualian dan preminya berbeda dengan orang yang normal. Atau bisa aja yang keempat, kamu diterima, tidak ada pengecualian, preminya lebih tinggi dari orang normal. Jadi pre-existing ini beneran harus ingat-ingat, lalu sampaikan dulu. Konsultasi ke agent ya, tapi jangan ditutupin karena sekarang itu kan sudah online. Asuransi itu bisa tahunya setelah kalian jadi nasabah. Kalau kalian belum jadi nasabah, terus berharap asuransi bisa tahu kondisi kalian, itu nggak mungkin kan, bukan dukun. Asuransi juga nggak bisa loh minta riwayat kalian ke rumah sakit kalau kalian belum jadi nasabah, itu nggak bisa. Bisanya itu kalau saat kalian sudah jadi nasabah, terus kalian sakit. Nah, kalau kalian sakit mau mondok ke rumah sakit, biasanya kalian itu diminta untuk menandatangani surat persetujuan untuk membuka riwayat. Nah, dari sini biasanya asuransi terus jadi tahu loh, kok kamu ikut polis Januari 2025 tapi ternyata di catatan rumah sakit ini pernah ada riwayat kamu di 2023 ya. Nah, ini bisa jadi problem di klaim kamu. Terus hal ketiga yang kalian mesti tahu, prorata. Prorata ini adalah saat kalian memutuskan untuk dirawat di kamar yang tidak sesuai dengan hak kamar kalian. Jadi misal hak kamar kalian satu tempat tidur termurah di rumah sakit itu adalah 1 juta. Ini 500.000 ya contohnya, tapi tiba-tiba kalian kepingin dirawatnya di kamar yang harga 1 juta. Otomatis nanti kalian ada yang harus bayar sendiri. Jadi ibaratnya itu kayak kalian makan steak Wagyu A5 tapi asuransinya cuma cover ayam geprek. Apakah dibayar semua? Enggak sepenuhnya. Nah, di sini jadi berlaku rumus prorata. Artinya klaimmu akan disesuaikan secara proporsional sesuai hakmu. Rumusnya gimana? Hak kamar kamu dibagi hak kamar yang dipilih dikali total biaya klaim. Jadi misalnya, kalau kalian perawat inap habis 100 juta.
500.000 per 1 juta dikali 100 juta. Artinya yang ke cover kan cuma 50 juta aja. Jadi solusinya supaya kalian nggak nombok nih ya. Kalau misal kamarnya penuh di rumah sakit itu, 1 hari pertama biasanya untuk beberapa rumah sakit yang kerjasama itu dapat toleransi naik 1 kelas di atasnya. Kalau kamarnya penuh, 1 atau 2 hari. Konfirmasi dulu ya, kalian di rumah sakit apa. Terus setelah masa toleransi penuh, setelah masa toleransi, kalau kamarnya masih penuh, kalian lebih baik turun kelas dulu. Setelah itu baru kembali ke kelas kalian. Cuman biasanya belum pernah ya mengalami kayak gini. Jadi biasa di masa toleransi itu belum selesai, kalian udah dapet kamar yang sesuai hak kalian. Cuman ini aku kasih solusi aja supaya kalian nggak nombok. Intinya kalau biayanya sampai gede kayak tadi sampai 1 miliar gitu ya, itu kan kalau kalian nombok kan pusing juga. Jadi ini solusi supaya gimana sih kalian bisa berobat, dapat fasilitas yang terbaik, teknologi yang terbaik, obat yang terbaik, tapi nggak perlu pusing pikirin biaya, nggak perlu pusing mikirin nombok. Ya udah turun dulu kalau memang masih penuh. Terus yang berikutnya nih multiplier nih. Nah sekarang asuransi itu semua merek ya menentukan RS rekanan dan RS non rekanan, dan akan ada beda perlakuan saat kalian rawat inap di RS rekanan dan tidak di RS rekanan. Ada 2 cara nih, ada beberapa insurance yang pakai metode beberapa persen dari jumlah tagihan itu kalau kalian mondok di RS non rekanan akan di cover oleh nasabah. Jadi contoh misal 20% dari total tagihan kalau kalian nggak mondok di RS rekanan akan kalian bayar sendiri. Tapi kalau kalian mondoknya di RS rekanan itu akan dibayar full. Atau tipe yang kedua, ini yang dipakai Prudential. Jadi kalau kalian mondok di RS tidak rekanan, maka cara pembayarannya kan pasti kayak rembes ya. Tetap di cover 100%, tapi di tahun berikutnya itu kalian akan ada kenaikan premi, kena multiplier 2 kali lipat. Jadi misal kalau tahun sekarang itu preminya 1 juta, tahun berikutnya nanti jadi 2 juta untuk 1 tahun aja. Ini multiplier. Solusinya pastikan kalian rawat inapnya di RS rekanan, karena RS rekannya Prudential tuh udah banyak dan udah bagus-bagus gitu. Tanyain selalu update ke agent ya, RS apa aja yang rekanan saat itu. Atau misal kalian ada kepikiran di RS mana, tanyakan aja, RS ini rekanan enggak sih gitu. Kelebihan di RS rekanan tuh sebenarnya karena banyak. Satu, bisa pre-admission. Jadi kadang kan ada orang tanya, aku kalau operasi habis sampai 200 juta, ini di cover nggak ya? Pasti di cover nggak ya? Nah, untuk di RS rekanan, itu kita bisa tahu kepastiannya. Untuk sakit itu, bedah itu di cover nggak? Sesuai tagihan nggak? Nah, itu namanya pre-admission. Jadi kita lakukan pre-admission dulu, keluar dulu jaminan awalnya, baru kalian lakukan proses bedahnya. Kalau di non rekanan nggak bisa tuh pre-admission. Terus kedua, cashless. Jadi kalau di RS rekanan cashless, bisa rembes ya, terserah. Tapi kalau di RS non rekanan itu pasti reimbursement. Cuman ya tetap diganti 100% kalau di Prudential gitu. Terus kalau di RS rekanan itu kalian nggak kena multiplier. Kalau di RS non rekanan kalian kena multiplier. Multiplier ini kenanya 1 tahun aja ya. Jadi tahun berikutnya udah balik premi sesuai umur kamu saat itu. Premi normal sesuai umur kamu saat itu. Nah kalau ada yang nggak jelas soal ini bisa japri juga. Terus yang berikutnya ini contoh ya. Ini contoh tadi pre-admission kan. Ini namanya LOG, jaminan awal. Letter of Guarantee atau jaminan awal. Jadi sebelum dilakukan operasinya, ini contoh nasabah aku ya di luar negeri, di Mount Alvernia. Itu dia keluar dulu tuh nanti. Di covernya berapa, sakitnya apa, kayak gitu. Keluarnya kayak gini. Nah kalau udah ada kayak gininya aman nih. Cuman log itu bukan biaya real ya. Jadi kayak ancer-ancer gitu loh. Ancer-ancer kadang di cover segini, tapi belum tentu nanti di covernya sesuai itu. Kan biasa bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit malah gitu. Kalau lebih banyak, nanti biasanya rumah sakit juga akan mengajukan top up ke Prudent. Jangan khawatir. Jadi kalau misalnya loh, kok di cover 20.000 Singapura dolar,
Nanti kalau ternyata habisnya 25.000 Singapura dolar gimana? Nggak usah khawatir. Ini cuman ancer-ancer aja. Jadi bisa berubah nominalnya. Terus ini kalau kemarin ada contoh ya, nasabah aku dia ini kayaknya kista atau dan miom. Dia tapi lakukan ini di Malaysia. Nah ini keluar juga nih. Ini kan estimated cost 25 miliar. Terus dia juga does not cover all unnecessary and unrelated investigation procedure ya. Jadi selama kalau dia sesuai dengan diagnosa di cover, kalau tidak sesuai dengan diagnosa biasa itu tidak di cover. Ini juga kemarin terakhirnya habisnya lebih sih dari 25.000 ini, sekitar 30.000-an. Nah ini contoh jaminan awal. Di rumah sakit Indonesia pun juga bisa mengeluarkan semacam ini gitu, di rumah sakit rekanan. Nah ini yang menyenangkan nih, di Prudential tuh ada diskon premi. Jadi kalau yang kalian sehat, tahun ini kalian nggak ngeklaim, tahun berikutnya kalian dapat potongan 5%. Terus kalau tahun kedua kalian nggak ngeklaim, nanti tahun berikutnya kalian dapat diskonnya itu 10%. Terus kalau habis itu nggak ngeklaim lagi, tahun berikutnya kalian dapat diskon preminya itu 15%. Tapi kalau udah 15% ya 15% terus gitu ceritanya. Terus gimana nih kalau tiba-tiba ada klaim? Nah kalau kalian ada klaim, maka tahun berikutnya nanti nggak dapat diskon dulu. Nah kalau di tahun berikutnya ini kalian nggak klaim, nanti di tahun berikutnya dapat diskon lagi mulai dari 5%, 10%, dan 15%. Jadi ini enak ya, badan sehat, kantong sehat. Nah satu lagi yang kalian mesti ngerti, premi untuk asuransi kesehatan itu mau unit link atau tradisional pasti naik ya teman-teman tiap tahun. Jadi satu-satunya asuransi yang preminya nggak flat itu asuransi kesehatan. Jadi kalau ada agent yang ngomong sama kamu, asuransi unit link preminya flat, nggak. Asuransi unit link itu preminya juga naik, cuman kalian nggak kelihatan aja naiknya berapa. Hingga nanti suatu saat beberapa tahun kemudian kalian pasti akan diminta repricing. Kalau asuransi tradisional itu enak karena tidak ada investasinya, langsung kelihatan premi dasarnya aja kan. Berarti kenaikan tiap tahunnya itu kelihatan. Jadi kalau asuransi kesehatan kalian akan bayar terus selama kalian mau dilindungi. Nggak ada lagi ya asuransi kesehatan cuma bayar 10 tahun, no. Cuma bayar 15 tahun, no. Asuransi kesehatan itu bayar seumur hidup selama kalian masih mampu dan mau dilindungi. Terus preminya juga naik tiap tahun. Tapi di Prudential sudah dibantu dengan adanya diskon premi. Yang pasti ini bantu banget. Terus ingat ya, kalau kita merasa berat bayar premi, percayalah tagihan rumah sakit itu jauh lebih berat. Karena kayak saya aja nih udah berkeluarga ya, yang saya pikirin untuk biaya rumah sakitnya itu nggak cuma saya, tapi ada pasangan, ada anak, ada orang tua, ada mertua. Kalau saya nggak dibantu asuransi, saya bisa jebot. Dipikir mau kerja 24 jam juga nggak kekejar itu biayanya. Jadi buat saya mending saya bayarin premi, saya beliin asuransi aja semua. PR saya cuman gimana caranya saya bisa bayar premi gitu. Jadi saat ada anggota keluarga yang dikabarin sakit, sedih, kita kan sedih ya pasti, tapi kita sudah fokus aja sama pengobatan terbaiknya dia gitu. Nggak usah bingung lagi soal biaya, nggak usah bingung lagi milih treatment hanya karena kekurangan biaya gitu ya teman-teman. Nah ini pengecualian. Pengecualian ini kalian harus tahu dan kalian harus baca. Saya nggak bacain satu-satu di sesi ini karena akan terlalu panjang gitu. Tapi yang pasti nomor satu itu kondisi yang telah ada sebelumnya itu nggak di cover asuransi. Terus tadi ya ada masa tunggu yang 12 bulan itu yang nomor 2. Nah yang lainnya tolong dibaca sendiri. Ini ada beberapa poin sampai 34. Nah kalau kalian mau, aku juga bisa kirim japri ke kalian tabel pengecualiannya ini. Jadi kalian bisa baca. Atau kalian bisa capture screen dari video ini ya. Ingat, kalau kalian mau punya asuransi, kalian mesti tahu aturan mainnya. Jadi kalian mesti baca pengecualian ini.
Jangan sampai terjadi miskomunikasi hanya kalian nggak tahu cara mainnya. Nggak banyak kok kalian kalau baca ini, aku yakin nggak sampai 15 menit itu selesai. Kalau ada poin yang kalian nggak paham, langsung WA aja agentnya atau WA saya, nanti saya kasih penjelasan lebih detail. Gitu ya teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat ya.